Cakep ya Allah, baunya enak bener, seger, cakep kan? Nah, ini kacang kedelainya ya. Tuh. Ini kedelai kuning ya. Biasanya aku beli kemasan seperti ini. Nih, ini 500 gram ya, sebungkus begini. Nah, ini kedelainya kita cuci bersih dulu. Nah, ini didihkan air sebanyak 4 liter. Biar cepet kita tutup dulu ya. Nah, ini kacang kedelainya sambil dicuci bersih kita remes aja begini. Biasanya ada yang mulai copot-copot tuh kan, dan copot. Jadi kita udah tinggal disaring aja, kulitnya aja yang dibuang, yang ada bijinya dibalikin lagi tuh kan. Ini yang udah dicuci bersih masih ada kulitnya, nggak apa-apa. Kita nunggu airnya mendidih ya, baru kita masukin. Nah, ini airnya sudah mendidih, kemudian kita masukin, lakukan sampai habis, kemudian tutup, matikan apinya. Biarkan kedelai ini berendam di air panas ini selama kurang lebih 8 jam. Setelah 8 jam buka tutupnya dan biarkan lagi dengan tambahan waktu 2 jam. Jadi total direndam air panas ini 10 jam. 8 hours later. Sudah 8 jam kita rendam. Ini kita buka begini, jadi dibuka. Ini penampakannya. Ini dibuka, tetap direndam, ditambahkan timingnya tambah 2 jam. Kita biarkan keadaan terbuka selama 2 jam. 2 hours later. Ini kacang kedelai yang sudah direndam 2 jam setelah dibuka ya. Jadi genap total 10 jam. Sekarang ini mau kita kupas. Jadi kupasnya bisa manual, mau dinikan aja juga bisa. Pokoknya intinya ini kacang kedelai harus pecah jadi 2. Jadi kalau mau manual diremet-remet gini aja udah jatuh. Terus ada cara lain juga, yaitu menggunakan chopper ya. Chopper ini di dalamnya kita pakai yang plastik ya, bukan yang ini, bukan yang pisau. Jadi pakainya yang plastik ini untuk mengupas si kedelai. Ini kacang kedelainya, airnya aku pindahin dulu bagian karena air kedelai ini nggak boleh dibuang ya. Jadi nanti untuk dibuat rendaman lagi. Nah, ini kedelai yang mau aku kupas dengan menggunakan chopper. Masukin, nggak usah banyak-banyak, biar dia pecahnya merata. Segini cukup. Dikasih airnya buat memudahkan proses pengupasan kedelainya. Jadi nggak perlu lama-lama. Biar tidak hancur. Tuh, sudah terkupas kan? Terkupas sempurna dan pecah 2. Ini memudahkan dalam pengupasan kacang kedelai. Untuk memudahkan ditambahin aja biar mudah untuk disaring kulitnya. Untuk buang kulitnya ya, kotoran-kotorannya. Kalau ada yang masih kesisa sedikit, bolehlah diambil. Ini airnya jangan dibuang ya. Airnya diperesin gini aja. Untuk ampasnya aja yang dibuang. Kemudian kita masukin lagi ke sini biar semakin terpisah kulit-kulitnya. Jadi lakukan seperti ini sampai semua kulit terbuang semuanya ya. Noh, sudah kelihatan kan kalau bersih? Kalau dirasa kurang, jadi dikasih air lagi, airnya rendaman tadi, terus disaring lagi. Nah, kalau sudah bersih begini, aku masukin ke dalam yang tadi dan lakukan proses untuk
pengupasan kedelai selanjutnya. Biasanya untuk setengah kilo aku 3 atau 4 kali giling ya. Dari pengupasan kedelai menggunakan chopper. Tuh, pecah kan semuanya, cantik pecahnya. Nah, ini kacang kedelainya yang terakhir sudah dikupas. Kita tuang ke dalam baskom atau wadah. Ini dituang semuanya. Dituang ke dalam satu wadah. Sekarang kita rendam dengan air rendaman yang pertama, air rebusan yang pertama yang sudah kita rendam tadi dipakai untuk kupasin, juga dipakai untuk fermentasi atau rendaman yang kedua. Jadi ini direndam selama 32 jam dalam keadaan terbuka seperti ini. Much later. Nah, jadi ini penampakan kedelai yang sudah direndam selama 32 jam ya. Langsung dicuci bersih ya. Ini kedelainya udah dicuci kurang lebih 6-7 kali ya. Aku tiriskan, kita didihkan air kurang lebih 4 liter ya. Nah, ini kan udah mendidih airnya. Ya, ini masukin. Kita rebus, boleh ditutup, tapi ya harus kasih gap biar nggak muncrat-muncrat ya. Direbus selama 30 menit atau sampai dia matang. Kita ya, cek dulu ya. Udah matang apa belum nih? Kita tes dulu. Panas. Udah matang. Jadi kita matikan kompor, terus ditiriskan. Nah, ini kedelai yang sudah direbus terus ditiriskan. Aku siapkan tempat si kain begini, terus ini dipindahkan ke sini. Jadi biar cepat absorb. Nah, jadi ini didinginkan sampai benar-benar dingin. Nah, ini sudah benar-benar dingin. Lap-lapin juga. Habis itu dipindah ke wadah untuk dikasih ragi. Nah, ini ragi tempe yang bisa aku pakai ya. Untuk setengah kilo, ini aku kasih 1,5 sendok teh. Boleh dicampurkan tepung beras. Jadi ini 1,5 sendok teh ragi dicampur 1 sendok makan tepung beras. Nah, ini campuran ragi tadi kita masukin ke sini, terus kita campur sampai rata. Lebih enak pakai tangan ya. Jadi biar berasa. Udah terlihat rata, tuh kan? Udah terlihat kan semuanya terbalur dengan ragi. Setelahnya kita bungkus, biasanya aku menggunakan plastik zip seperti ini, atau kita bisa pakai bungkus daun. Biasanya untuk setengah kilo ini aku jadikan 4 bungkus plastik zip seperti ini ya. Kalau ditanya ukurannya berapa gram, itu sesuai selera ya. Jadi tergantung tebal tipisnya maunya segimana gitu. Nah, ini tempe yang sudah dikemas. Sekarang tinggal kita tusuk-tusuk aja. Kemudian dibalik dan ditusuk lagi. Kemudian tinggal ditutup dan difermentasi, jadi dicek berkala. Kita lihat besok setelah 24 jam. 24 hours later. Nah, ini kita cek dulu setelah difermentasi atau diperam selama 24 jam atau sehari ya. Kita ceki-ceki.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu tempenya sudah jadi 24 jam atau 1 hari 1 malam. Ini sudah jadi, tapi kategorinya masih tempe muda ya. Jadi yang suka tekstur seperti ini bisa langsung dipanen. Kalau mau pengen lebih matang lagi, kita tambahin setengah hari ya. Jadi boleh. Kalau yang mau dibikin mateng banget, jadi kita balik dulu begini. Nah, terus kita fermentasi lagi. Biarkan ditambah setengah hari lagi atau 1 hari, sesuai selera aja ya. Ini aku fermentasi lagi, tambah setengah hari, nanti langsung kita panen. Ini kita cek lagi setelah 1,5 hari. Matang sempurna. Alhamdulillah. Tuh kan? Sempurna. Baunya segar. Mari kita coba potong. Bismillah. Cakep ya Allah, baunya enak bener, seger, cakep kan? Alhamdulillah. Jadi biasanya setelah matang begini aku langsung simpan di freezer. Jadi anytime, kapanpun kita mau masak tempe, tinggal diturunkan ke kulkas bawah biar dia nggak beku, langsung bisa dimasak seperti biasanya, dan rasanya pun masih sama seperti tempe yang masih fresh gitu ya. Sekian dulu tutorial untuk membuat tempe homemade. Semoga bermanfaat dan mudah diikuti. Ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye.